Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini melibatkan pengguna pengaruh dan keterampilan interpersonal untuk menciptakan lingkungan yang kolaborasi. Selanjutnya, teori kepemimpinan universal. Teori ini berfokus pada pencarian satu atau sekelompok karakteristik utama yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Nah, dengan asumsi bahwa pemimpin dengan sifat-sifat ini akan berhasil di berbagai situasi. Nah, pendekatan ini merupakan salah satu yang paling awal dan sederhana dalam studi kepemimpinan. Mencari ciri-ciri yang konsisten di antara pemimpin yang sukses. Nah, dua teori utama yang terkait adalah teori pria atau wanita dan yang hebat dan teori sifat. Selanjutnya itu peran pemimpin. Pemimpin bisa memiliki posisi formal seperti manajer, supervisor, atau wakil presiden, atau posisi informal tanpa gelar resmi. Pemimpin informal itu seringkali muncul karena kualitas tertentu yang dihargai oleh anggota kelompok seperti keahlian, kepercayaan, dan kemampuan berkolaborasi. Kepemimpinan yang efektif. Memegang jabatan tidak menjamin seorang menjadi pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mengarahkan, tapi juga memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, pemimpin yang tidak efektif dapat menghambat kemajuan kelompok dan mengurangi motivasi. Selanjutnya itu ada teori pria atau wanita hebat. Teori pria atau wanita hebat adalah teori kepemimpinan universal yang menyatakan bahwa pemimpin hebat dilahirkan, bukan dibentuk. Teori ini mencerminkan keyakinan bahwa kualitas dan kemampuan pribadi yang luar biasa menjadikan individu tertentu sebagai pemimpin alami. Meskipun teori ini lebih tua daripada di banyak disiplin ilmu sosial formal, masih ada kepercayaan yang kuat di masyarakat bahwa pemimpin besar seperti Julius Caesar, Alexander Agung, atau Joan of Arc, jika hidup di zaman sekarang, akan kembali menduduki posisi kepemimpinan karena kemampuan alami mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori sifat. Teori sifat berfokus pada ciri-ciri abadi yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif, mencakup atribut fisik dan kepribadian yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan. Penelitian awal pada abad ke-20 mengidentifikasi karakteristik seperti tinggi badan, kecerdasan, dan ekstraversi terhadap hasil tidak menunjukkan bukti kuat. Sejak tahun 1980-an, minat terhadap ciri-ciri kepemimpinan meningkat, menunjukkan bahwa atribut seperti ekstravasi dan kecerdasan sosial hubungan positif dengan efektivitas. Karakteristik kompleks seperti fleksibilitas juga penting untuk memahami kebutuhan konstituen. Namun, tantangan utama adalah sifat-sifat ini terlalu umum dan mungkin tidak berlaku di semua situasi. Menuntut pemimpin untuk beradaptasi dengan konteks yang beragam. Dengan demikian, teori sifat memberikan wawasan tetapi perlu dipadukan dengan pertimbangan situasional dalam kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori universal yang gagal mengidentifikasi karakteristik pemimpin yang efektif. Fokus penelitian beralih dari sifat pribadi pemimpin ke perilaku nyata yang mereka tunjukkan. Pada akhir tahun 1940-an dan sepanjang tahun 1950-an, dua proyek penelitian besar dilakukan di Ohio State University and University Madison yang menyelidiki perilaku pemimpin yang dianggap efektif. Kedua studi ini menghasilkan kesimpulan yang serupa mengenai perilaku yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan. Teori yang dihasilkan dari penelitian ini berfokus pada tindakan konkret pemimpin, memberikan wawasan yang
penting tentang bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi efektivitas dalam konteks organisasi. Menjadi pemimpin yang efektif, menjadi komunikator yang efektif. Sekitar 80% pekerjaan manajer melibatkan komunikasi. Saluran komunikasi yang baik antara pemimpin dan pengikut meningkatkan kolaborasi. Mendengarkan secara efektif adalah keterampilan terpenting bagi seorang pemimpin. Berorientasi tugas dan hubungan. Kedua perilaku berorientasi tugas dan hubungan berhubungan dengan efektif pemimpin. Berorientasi tugas dan hubungan. Kedua perilaku berorientasi tugas dan hubungan berhubungan dengan efektivitas pemimpin. Pemimpin yang peduli terhadap tugas dan orang-orang lebih mungkin berhasil. Kemudian, memiliki repertoire perilaku kepemimpinan yang luas adalah keuntungan. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan efikasi diri kepemimpinan. Efikasi diri kepemimpinan adalah keyakinan akan kemampuan memimpin. Pemimpin dengan efikasi diri tinggi dianggap lebih efektif dan gigih dalam tekanan. Mereka juga meningkatkan efikasi diri pengikut. Kemudian, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu tugas terpenting pemimpin. Melibatkan anggota dalam keputusan meningkatkan kepuasan. Fleksibilitas dalam memilih gaya pengambilan keputusan sesuai situasi adalah kunci. Berikutnya ada teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini merupakan tahap selanjutnya dalam evolusi teori kepemimpinan yang mengkaji interaksi antara karakteristik pemimpin dan situasi. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada kecocokan antara keduanya. Banyak teori kontingensi dibangun berdasarkan teori perilaku, menggunakan dikotomi perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan sebagai titik awal. Berbeda dengan pendekatan yang mencari satu gaya perilaku terbaik. Teori kontingensi menekankan bahwa efektivitas pemimpin tergantung pada interaksi antara perilaku pemimpin dan situasi yang dihadapi. Beberapa teori kontingensi yang lebih banyak diteliti meliputi model kontingensi Fiedler, teori jalur tujuan, model pengambilan keputusan, dan model pertukaran pemimpin anggota. Dengan demikian, teori kontingensi memberikan wawasan penting tentang bagaimana konteks dapat mempengaruhi kepemimpinan yang efektif. Berikutnya yaitu model kontingensi Fiedler. Model kontingensi Fiedler yang dikembangkan oleh Fred Fiedler pada tahun 1967 menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya perilaku pemimpin dan kondisi situasi kerja. Fiedler mengklasifikasikan pemimpin berdasarkan motivasi utama mereka, yaitu berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Pemimpin berorientasi pada tugas lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan, sedangkan pemimpin berorientasi pada hubungan lebih memperhatikan pemeliharaan hubungan interpersonal. Fiedler mengembangkan ukuran LPC atau Least Preferred Co-worker untuk mengukur orientasi pemimpin. Dalam sistem ini, pemimpin menilai rekan kerja yang paling tidak disukai. Skor LPC rendah menunjukkan orientasi tugas, sementara skor LPC yang tinggi menunjukkan orientasi hubungan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung lebih kritis terhadap kinerja, sedangkan yang berorientasi pada hubungan lebih menghargai hubungan antar pribadi. Model ini menyoroti interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi dalam menentukan efektivitas kepemimpinan. Berikutnya ada teori jalan tujuan. Teori jalan tujuan yang dikembangkan oleh House dan Mitchell mengemukakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu kelompok kerja mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin berfungsi sebagai fasilitator yang mengatasi hambatan dalam proses penyampaian tujuan. Fokus utama teori ini adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja. Berikutnya ada teori Petgold. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin bertugas membantu kelompok kerja mencapai tujuan yang diinginkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada perilaku direktif, yaitu memberikan instruksi dan saran untuk menyelesaikan pekerjaan, seperti menetapkan pedoman dan prosedur. Yang kedua ada perilaku berorientasi prestasi, yaitu fokus pada hasil kerja, menetapkan tujuan yang menantang dan mendorong peningkatan kinerja. Yang ketiga ada perilaku suportif, yaitu membangun hubungan interpersonal, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, dan menyediakan lingkungan kerja yang bersahabat.
Yang terakhir ada perilaku partisipatif, yaitu mendorong anggota untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Berikutnya ada model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan oleh Fromm dan rekan-rekannya adalah teori kepemimpinan kontingensi yang menganggap pemimpin sebagai pengambil keputusan. Model ini menawarkan berbagai strategi dari pengambilan keputusan otokratis hingga partisipatif, tergantung pada situasi. Pemimpin harus menjawab serangkaian pertanyaan ya atau tidak untuk menentukan pendekatan yang tepat. Misalnya, jika keputusan berkualitas tinggi, diperlukan gaya partisipatif lebih cocok. Jika tidak, gaya otokratis lebih sesuai. Model ini menyajikan pohon keputusan untuk membantu pemimpin memilih strategi yang tepat. Berikutnya ada proses strategi pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan otokratis 1, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang hanya dimiliki oleh pemimpin. Yang kedua ada keputusan otokratis 2, yaitu pemimpin memperoleh informasi dari bawahan dan kemudian mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga ada keputusan konsultatif 1, yaitu pemimpin menceritakan permasalahannya kepada bawahan terkait dan mendapatkan ide dan gagasan. Mereka memberikan masukan secara individu tetapi membuat keputusan sendiri. Yang keempat ada keputusan konsultatif 2, yaitu pemimpin berbagi permasalahan dengan bawahan secara berkelompok dan mengambil keputusan kolektif masukan, namun membuat keputusannya sendiri. Yang terakhir ada keputusan kelompok, yaitu pemimpin berbagi masalah dengan bawahannya secara berkelompok dan bersama-sama mereka membuat keputusan konsensus. Kemudian ada model pertukaran pemimpin anggota. Model pertukaran pemimpin anggota atau LMX nyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kualitas interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin membangun hubungan yang berbeda dengan setiap bawahan dengan beberapa mendapatkan perhatian lebih atau kelompok dalam dan yang lainnya kurang atau kelompok luar. Kualitas hubungan bervariasi dari rendah dengan pandangan negatif dan kurangnya penghormatan hingga tinggi, di mana hubungan positif dan saling mendukung. Hal ini berdampak pada kinerja, loyalitas, kehadiran, dan kepuasan kerja dengan komunikasi yang lebih baik dalam hubungan berkualitas tinggi. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik mengemukakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik luar biasa yang menginspirasi dan membuat pengikut setia. Contoh pemimpin karismatik itu Winston Churchill, Martin Luther King, King Jr., Jeff Bezos, dan Elon Musk. Teori ini menyoroti kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan tujuan bersama dan menunjukkan kepercayaan diri. Pemimpin karismatik paling efektif dalam situasi di mana tujuan tidak jelas dan lingkungan tidak stabil, karena mereka dapat memberikan visi yang jelas tentang arah yang harus diambil. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional membedakan antara kepemimpinan transaksional yang berbasis pada imbalan dan kepemimpinan transformasional yang mengubah nilai dan sikap pengikut. Pemimpin transformasional menginspirasi dengan visi yang jelas dan menciptakan budaya kerja berkinerja tinggi. Terdapat 4 komponen kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu ada idealis influence. Ini adalah pemimpin sebagai panutan. Yang kedua adalah inspiration motivation. Ini adalah membangkitkan semangat dengan visi. Kemudian yang ketiga adalah intellectual stimulation. Ini mendorong kreativitas. Kemudian yang keempat itu ada individualist consideration. Ini memberikan perhatian kepada pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin transformasional menghasilkan kinerja yang lebih baik dan pengikut yang lebih puas. Instrumental seperti multi-factor leadership questionnaire atau MLQ digunakan untuk mengukur elemen ini, dan minat penelitian dalam kepemimpinan ini terus meningkat. Dan selanjutnya adalah membandingkan dan mengontraskan teori kepemimpinan. Teori universalis awal dianggap terlalu sederhana, sedangkan teori perilaku menekankan 2 jenis perilaku pemimpin.
Yang pertama itu adalah berorientasi pada tugas dan orang yang efektivitasnya tergantung pada situasi sehingga mendorong pengembangan model kontingensi. Kemudian model kontingensi menguji efektivitas pemimpin berdasarkan interaksi pemimpin dan situasi. Setiap model memiliki pandangan berbeda tentang peran pemimpin, dan Fielder melihat pemimpin sebagai penentu arah, sedangkan model lain menganggap pemimpin lebih fleksibel. Teori kepemimpinan karismatik dan transformasional melampaui pendekatan sifat dan kontingensi, menekankan interaksi karakteristik pemimpin yang luar biasa dengan elemen situasional dan sikap pengikut. Kemudian adalah berbagi teori kepemimpinan. Selanjutnya adalah aplikasi teori kepemimpinan. Berbagai teori kepemimpinan menawarkan intervensi untuk meningkatkan efektivitas pemimpin. Program Leader Match Fielder menyarankan menyesuaikan situasi kerja dengan orientasi perilaku pemimpin. Sementara teori pengambilan keputusan menetapkan strategi yang tepat untuk konteks tertentu. Model pertukaran pemimpinan anggota mendorong pemimpin untuk lebih memperhatikan anggota kelompoknya. Umumnya fokus utama adalah mengubah perilaku pemimpin dengan banyak sumber daya dialokasikan untuk program penelitian. Selain itu, ada juga upaya untuk merancang ulang pekerjaan agar sesuai dengan gaya pemimpin tertentu. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Program pelatihan dan kepemimpinan mengikuti dua pendekatan. Yang pertama adalah keterampilan diagnostik. Ini mengajarkan pemimpin untuk menilai situasi dan memilih perilaku yang sesuai. Yang kedua itu adalah pengembangan keterampilan. Ini untuk melatih pemimpin untuk mengubah perilaku yang belum dimiliki. Nah, kedua pendekatan ini dapat dikombinasikan untuk efektivitas maksimal. Terdapat beberapa faktor penting untuk keberhasilan program ini. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ini menentukan keterampilan yang perlu dikembangkan. Yang kedua, kesiapan pengembangan. Pemimpin harus termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, investasi waktu. Program yang lebih panjang akan lebih efektif. Kemudian yang keempat, penerimaan di lingkungan kerja. Perilaku baru harus diterima oleh rekan kerja. Kelima, evaluasi program. Rutin mengevaluasi program dapat memiliki dampak pelatihan terhadap kinerja. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, program pelatihan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam organisasi. Satunya adalah desain ulang pekerjaan dan pengganti kepemimpinan. Kritikus seperti Fielder berpendapat bahwa pelatihan kepemimpinan bisa tidak efektif dan membuang sumber daya karena orientasi pemimpin cenderung tidak fleksibel. Ia menyarankan organisasi merubah situasi kerja agar sesuai dengan kepemimpinan seperti dengan program Leader Match. Namun, banyak situasi kerja tidak dapat diubah. Fielder menyarankan untuk memindahkan pemimpin ke situasi yang lebih sesuai. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kelompok kohensif atau tim profesional, pemimpin mungkin tidak diperlukan. Dalam tugas yang terstruktur dan memuaskan, pemimpin bisa menjadi mubazir. Selain itu, kepemimpinan mandiri dapat menggantikan pengawasan tradisional dari pemimpin formal. Terima kasih.